Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai PBM kita pada hari ini, tolong dicek ada enggak sampah di kolong meja Anda, ya. Nah, kalau ada silakan dipungut, nanti dibuang. Ada enggak? Enggak ada ya? Berarti aman kita ini. Oke, kelas kita bersih semuanya. Baik. Sebelum kita memulai absen pada pagi ini, saya mengucapkan selamat dulu kepada Anda semuanya karena sudah naik kelas 3 ini semua ya. Sudah naik. Ada di kelasnya kemarin yang tinggal kelas? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti pintar-pintar ini semua ya. Nah, ini absen sudah ada. Saya ingin memastikan Ananda bergabung dengan kelas saya pada hari ini ya, dengan kelasnya Pak Dokar ini. Oke. Regi, Rifandi ada? Hadir Pak. Oke, ini habis libur dia semangat ini ya. Rambut baru nampaknya. Suci Ramadhani. Hadir Pak. Baik Ananda semuanya. KD yang akan kita bahas atau materi yang kita bicarakan ini berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu, pertama kita akan mencoba untuk mendeskripsikan makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini dia, ya, apa sih hak itu, apa sih kewajiban itu yang mau kita rumuskan nantinya. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menganalisis substansinya hak dan kewajiban warga negara itu apa. Substansi itu isi loh, isinya. Karena Ananda ini sudah kelas 3, tidak terasa kemarin masih kelas 1, tahu-tahu sekarang sudah masuk ke kelas 3 saja. Tentu saya berharap cara belajarnya tidak sama lagi dengan junior-juniornya kelas 1 yang baru masuk sekarang dengan kelas 2 ya. Saya berharap itu lebih baik. Karena di semester 1 ini kelas 3 belajarnya memang full kita, kurang lebih 6 bulan itu kurang lebih. Tapi nanti di semester 2 cuma 3 bulanan kita. Waktu berjalan dengan tidak terasa. Jadi Anda jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, harus ini kan masa depannya dari hari ini harus ditata. Jangan terlena. Kita akan berbicara tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah ini, sebelum kita masuk kepada penjelasan nanti, saya mau bertanya. Pernah mendengar hak dan kewajiban itu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kalau di rumah kira-kira haknya apa, Egi? Ya. Uang jajan. Dikasih uang jajan. Ya. Apa lagi haknya? Kalau kewajiban di rumah apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Kira-kira membantunya apa bentuknya membantu orang tua itu? Pertama, cuci piring. Apa lagi? Nyapu rumah. Perbaiki genteng. Gali selokan. Bongkar pondasi. Enggak ya? Cuman Anda sudah tahu mana yang hak dan mana yang kewajiban. Itu di rumah tangga loh. Nanti belum lagi di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan segala macamnya. Kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin Ananda menyaksikan tayangan berikut. Diselenggarakannya pertama kali pada tahun 1955, Indonesia sudah menggelar 11 kali pemilihan umum dan berikut perjalanan panjang pemilihan umum di tanah air. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hingga kini Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dilangsungkan pada tahun 1955 karena belum siapnya aturan perundangan dan logistik dan konflik bersenjata. Diikuti 118 parpol, Partai Nasional Indonesia meraih suara terbanyak, diikuti Masyumi, NU. Nah, ini dia yang akan kita bicarakan. Ini judulnya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang hak. Nah, ini yang gambar apa ini? Ngapain orang ini? Terkait dengan? Coblos. Pemilu tadi, ya. Kalau pencoblos itu pemilu, dia dengan bangga menunjukkan tangannya. Ini udah ditandai tangan saya, sudah melaksanakan hak sebagai warga negara. Ya, tadi juga kita sudah saksikan video tentang pemilu. Nah, kemudian, ini dia.
Coba lihat. Asiknya lagunya ya. Iya. Ini dia. Coba lihat demonstrasi yang rusuh. Ya, rusuh. Orang-orang seperti ini katanya ingin melaksanakan haknya. Tapi di sisi lain, dengan demonstrasi yang rusuh, hak untuk mengeluarkan pendapat seperti ini, kewajiban yang sudah mereka langgar. Ada. Mereka katanya melaksanakan haknya, menyampaikan sisi lain mereka melakukan pelanggaran. Ya, pengingkaran kewajiban, merusak fasilitas publik, membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, ya, menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Ini tidak boleh. Jadi yang perlu Anda ingat ketika kita melaksanakan hak sebagai warga negara, kita harus paham. Kita juga harus mampu menjaga hak warga negara yang lain yang merupakan menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Jadi hak itu sesuatu yang sebagai warga negara adalah segala sesuatu yang diperoleh warga negara dari pemerintahnya, dari negaranya, dan itu dituangkan di dalam konstitusi negaranya. Nah, ini yang kita bahas nanti. Kemudian kewajiban itu seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan kedudukannya sebagai anggota sebuah negara yang disebut sebagai warga. Karena dimensi kehidupan kita warga negara ini banyak, maka klasifikasi hak itu juga bermacam-macam. Ada di bidang politik, sosial budaya, di bidang ekonomi, pertahanan keamanan, dan segala macamnya. Nah, ini contohnya hak politik warga negara nih. Coba Elsa, ini apa bacanya? Berpartisipasi dalam pemilihan umum. Itu yang kita saksikan tadi. Coblos. Dikasih tanda kelingkingnya. Udah coblos. Ini kan hak politik. Itu pemilu. Kita udah ngomong hak, sekarang kita ngomong kewajiban sebagai warga negara. Apa contohnya? Patuh pada peraturan perundang-undangan. Kalau bawa motor, apa yang harus disiapkan? Pertama, surat izin mengemudi. Yang kedua, memakai helm. Itu tahu dia. Ada yang nggak pakai helm tadi kesini? Ada kan? Ini bahaya loh. Aspal belum lunak sampai sekarang. Kalau kejedot kita, yang pecah itu kan aspalnya, kepala. Nah, jadi pakai helm ya. Wajib kita warga negara mematuhi aturan perundang-undangan dalam segala bidang. Kemudian ini hak dan kewajiban dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, ini akan menjadi tugas kita nanti, ya, dalam pembagian kelompok kita nanti. Contohnya dalam sila pertama, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Sila kedua, ya, misalnya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, ya, donor darah, membantu korban banjir, ya, segala macamnya. Kemudian jaga yang ketiga, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Sebagai warga negara, kita wajib, ya, memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara kita Indonesia. Kemudian sampai dari sila kelima, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, kita berbicara tentang nilai instrumental, ya. Nah, ini dia. Pertama nilai dasar, substansinya, nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental dalam sila Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Ingat, nilai-nilai dasar itu tidak bisa berjalan kalau dia tidak diatur. Maka perlu ada Apa nilai instrumen itu? Maka dia dijabarkanlah hak dan kewajiban itu dalam berbagai macam aturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, ya kan, TAP MPR, sampai peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah. Dari pusat sampai ke daerah mengenai hak dan kewajiban. Bayar pajak kendaraan bermotor di Pasaman Barat, itu hak atau kewajiban? Kewajiban, iya kan? Kewajiban kita. Nah, ini dia. Kemudian instrumen ini artinya berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban itu diatur dalam aturan perundang-undangan. Ini contohnya nih, instrumen itu pasal 27 dalam Undang-Undang 45 ini ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian nilai praksis, ini juga tugas kelompok ketiga nanti akan Bapak sampaikan. Artinya nilai praksis ini adalah bagaimana hak dan kewajiban itu dalam realisasi kehidupan sehari. Ada yang mau ditanyakan? Apakah pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban itu selalu mendapatkan sanksi, Pak? Ada atau tidak? Ada. Pernah nggak menemukan hal-hal seperti itu di rumah Anda? Ada sanksi yang diberikan orang tua karena Anda tidak mengungkapkan kewajiban. Pernah? Ada yang uang jajannya dipotong?
Ada yang nggak boleh keluar rumah selama seminggu? Ada yang nggak boleh pakai sepeda motor? Ada yang boleh lagi kelayap sepeda motor Bapak Sita? Ada nggak? Oh ada, udah pengalaman ini kena sanksi semua ya. Oke. Kalau dalam kehidupan berumah tangga, tentu nanti ada sanksinya dari ayah dan ibu, atau dari kakak ke adiknya, segala macam, atau dari kakeknya ke cucunya. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada nanti sanksi sosial. Jadi benar, setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu pasti akan ada sanksinya. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok. Ini Bapak sudah membagi Anda dalam beberapa kelompok. Bagi yang sudah Bapak sebutkan namanya nanti, itu silahkan langsung duduk berkelompok. Oke? Nah, untuk kelompok 1, ini ada Regi, Suci, dan Niati Zaluhu. Nah, silahkan kelompok 1 gabung di sini mejanya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke. Nah, ini dia. Oke, silakan berdiskusi dengan realisasi kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Ini yang 2 ya. Nah, ini dia kelompok 1. Menyampaikan hasil dari apa yang sudah Ananda diskusikan di dalam kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari yang kami telaah dari kelompok 1. Hak dan warga negaranya adalah setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan kewajiban masyarakatnya adalah beribadah dan menghargai agama orang lain. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Coba jelaskan dari mana nilai-nilai dasar terkait dengan hak dan kewajiban itu muncul. Sudahkah kesemuanya itu berjalan dengan baik di negara kita? Hasil diskusi atau kesimpulan dari hak dan kewajiban. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pasal. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Jadi kelompok 2 tadi mencoba menyajikan, tetapi mereka tidak membacakan semuanya mungkin tadi ya. Tetapi mereka sudah menyinggung setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Baiklah, saya Delia Putri Utama dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Dalam Pancasila 3, yang bertanggung jawab itu siapa kalau terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya kan? Nah, yang tanggung jawab itu siapa katanya? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Jadi, silakan kelompok 3. yang bertanggung jawab dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara itu adalah 1. Warga negara Indonesia secara perorangan. 2. Pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Ananda semua, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpulkan ya. Sebelum nanti kita kumpulkan hasil diskusi Ananda itu, kita coba untuk menyimpulkan apa yang Ananda bicarakan tadi. Ingat, ini dia. Ini yang kita baru bicarakan tadi ya, di kelompok 1. Nilai dasar. Sesuatu yang sangat fundamental Pancasila itu. Segala sesuatunya itu secara ketatanegaraan tentu bersumber dari sana. Ingat, nilai dasar ini bersifat
universal. Artinya dia memiliki nilai-nilai yang mampu dipahami oleh semua orang. 5 nilai yang terjabar di dalam sila-sila Pancasila itu sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban juga demikian. Mengategorikan atau memperlihatkan kepada kita sebagaimana disampaikan kelompok 1 bagaimana hak dan kewajiban itu menurut nilai dasar Pancasila. Dijabarkan tadi dengan sangat bagus. Terima kasih. Kemudian nilai instrumen. Nah, ini turunannya. Anda yang disampaikan kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Nilai instrumen itu artinya bagaimana nilai-nilai dasar ini diatur atau dirumuskan dalam bentuk instrumen. Instrumen itu artinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tadi kelompok 2 juga sudah sangat bagus. Mereka mencoba menyampaikan kepada kita semua bagaimana hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bapak ingin dengar ini. Bagaimana bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban Ananda kalau di rumah terkait dengan apa yang sudah kita jabarkan tadi. Kalau di rumah gimana haknya tadi? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Ini yang nilai praksisnya kita ya. Kemudian kewajibannya apa contohnya kalau di rumah? Membantu orang tua. Bagus ya. Kalau yang berikutnya, kalau dalam kehidupan kita di sekolah, apa haknya kelompok 2? Belajar ya. Mendapatkan hak untuk belajar. Kalau kewajibannya? Mematuhi aturan perundang-undangan. Bagus ya. Kalau dalam kehidupan bernegara kelompok 3. Nah, jadi alhamdulillah Bapak sangat senang sekali Anda sudah dapat menyimpulkan realisasi bentuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bapak sudah. Kalau kewajibannya apa? Contohnya dalam kehidupan bernegara, kita sebagai warga negara Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan. Ya, ini dia ya. Baik, Bapak terima kasih ya. Untuk KD kita ini nanti akan ada pertemuan kedua minggu depan ya, bagi grup Anda, grup A itu tentu dalam bentuk daring ya. Nah, Anda semuanya minggu depan kita akan bicara tentang kasus-kasus dan upaya penegakan ya, hukum terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bapak pikir demikianlah ya kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bermanfaat dalam kehidupan Anda, setidak-tidaknya menjadi insan yang lebih baik ya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kembali, Bapak pikir demikian. Bapak akhiri kegiatan kita ini dengan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Regi. Alhamdulillah.